Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah peserta daurah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Insyaallah taala pada malam hari ini dalam daurah bulanan kita, daurah akidah yang ke-10, kita mengambil tema pembatal-pembatal keislaman. Pembatal-pembatal keislaman. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah banyak, sehingga tidak akan mungkin bagi kita untuk menghitungnya. Maha benar Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Sebagian ulama ada yang mengatakan, ketika seseorang makan saja, maka telah terkumpul padanya 60 macam kenikmatan. Mulai dari mendapatkan makanan tersebut sampai ia bisa memakannya, kemudian merasakan kelezatan, dan sampai dia bisa mengeluarkannya kembali. Itu pun terhitung sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang tak terkira. Allah menyatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian, tidakkah kalian memperhatikan? Sungguh pada setiap detakan jantung, kedipan mata, dan hembusan nafas ada nikmat yang begitu besar. Namun ketahuilah jamaah sekalian bahwa nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul Islam. Nikmat beragama dengan agama Islam. Agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai untuk umat ini. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Wa raditu lakumul Islam madina.
dan telah kuridai Islam sebagai agama bagi kalian. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din, agama di luar daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, dengan keislamanlah kita akan terhindar dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karenanya diceritakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ketika Rasulullah menjenguk seorang anak Yahudi yang sedang sakit sekarat. Kemudian Nabi mengajaknya kepada Islam, maka dia pun mau menerima Islam. Maka Rasulullah bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka, karena dia telah masuk ke dalam Islam. Dan juga dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menegaskan, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak ada yang akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Maka sungguh merupakan suatu keberuntungan bagi orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Kata baginda Nabi, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup, dan Allah Subhanahu wa taala wariskan kepadanya sifat qanaah. Allah datangkan kepada dia sifat qanaah. Maka beruntung orang Islam ini. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita ini mestinya kita syukuri, yaitu dengan cara menjaga keislaman kita. Bagaimana caranya? Pelajari itu Islam, perkuat dan perkokoh keislaman kita. Iya, jaga dia dari segala yang bisa meruntuhkan dan membatalkan keislaman. Iya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apakah keislaman seseorang itu bisa gugur, bisa menjadi batal? Jawabnya na'am. Para ulama menyebutkan sebagaimana di sana ada pembatal-pembatal taharah, ada pembatal-pembatal salat, ada pembatal-pembatal puasa, maka di sana juga ada pembatal-pembatal Islam. Iya. Bahkan dalam kitab fikih disebutkan tentang ahkamur riddah, hukum-hukum orang yang murtad atau ahkamul murtadin, hukum-hukum orang yang murtad. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan ini membantah klaim sebagian orang yang juga menisbatkan kepada ilmu, ya, mereka yang mengatakan bahwa orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat maka telah haram darahnya, hartanya, apapun yang dia lakukan, meskipun melakukan dosa besar, bahkan meskipun melakukan kemusyrikan dan kekufuran. Iya. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, mereka yang berpandangan bahwa seorang yang sudah bersyahadat tidak boleh dikafirkan. Iya. Dan mereka berdalil juga dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah pernah menyatakan, inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan itu telah berputus asa
untuk menjadikan manusia di Jaziratul Arab untuk menyembah mereka. Tetapi syaitan berusaha mengadu domba di antara mereka. Sehingga berdasarkan hadits ini, kata mereka, maka tidak mungkin lagi ada orang yang murtad dari agamanya. Tidak mungkin lagi kalau ada orang yang bersyahadat kemudian dia keluar dari keislamannya. Maka ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, kita katakan bahwa makna hadits ini para ulama memahaminya, ada yang memahaminya secara zahirnya. Ya, mereka memahaminya secara zahirnya bahwa syaitan tidak disembah di Jaziratul Arab, yakni tidak terjadi kesyirikan dan peribadatan kepada mereka. Akan tetapi bisa saja terjadi kesyirikan, tetapi terhadap penyembahan dan peribadatan kepada selain mereka. Karena di dalam hadis, syaitan telah berputus asa membuat manusia agar bisa menyembah mereka. Iya, tetapi menyembah selain mereka bisa saja. Ini kalau kita memahami zahir dari hadits ini. Iya. Dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk membuat orang-orang yang sholat, yang menegakkan ibadah sholat, ya, untuk bisa menyembah mereka. Tapi bisa saja syirik itu terjadi kepada orang-orang yang tidak sholat, ya, atau orang-orang yang melalaikan sholat, ya, karena di hadis diterangkan mereka yang tidak bisa dibuat syaitan untuk menyembah mereka adalah orang-orang yang sholat, ya, dengan sholat yang sebenar-benarnya. Ya, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dan ada juga para ulama yang memahami bahwa kufur mutlak, ya, secara keseluruhan di Jaziratul Arab ini perkara yang mustahil. Ya, akan tetapi kekufuran dan kemusyrikan kalau terjadi pada sebagian kaum di sebagian tempat, maka itu bisa saja terjadi. Dan itu juga tidak bertentangan dengan hadis. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Bahkan ada sebagian ulama juga yang menyebutkan bahwa hadis ini hanya menyebutkan tentang putus asanya syaitan di waktu itu untuk menjadikan manusia menyembah mereka. Ya, prasangka syaitan seperti itu. Di saat Islam sudah kuat, di saat Islam pada waktu itu, ya, jaya dan mengenal agamanya dengan baik, manusia berada di atas tauhid, maka di saat itu syaitan berputus asa. Tapi di masa-masa setelahnya, pada saat ilmu sudah dilupakan, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, maka kesyirikan bisa saja terjadi. Maka ini membantah ucapan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya tidak mungkin terjadi kemusyrikan di zaman sekarang, atau tidak mungkin orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, ya, kemudian dia kafir dengan hal tersebut apapun yang dia lakukan. Ya, maka ini adalah pernyataan yang tidak benar. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya, maka di dalam agama kita, ya, disebutkan bahwasanya seorang muslim dengan agama yang dia anut sekarang ini tidak boleh dia merasa aman, tidak boleh dia merasa tidak khawatir dengan keimanannya. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau orang merasa aman dengan keimanannya, dengan keislamannya, maka itulah orang yang merugi. Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kecuali orang-orang yang merugi. Dan kalaulah Nabi Ibrahim saja yang begitu kuat keimanannya, tapi masih berdoa kepada Allah karena khawatir akan keimanannya, Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
Ya Allah, jauhkan saya dan keturunan-keturunan saya dari berbuat kesyirikan, menyembah kepada berhala. Maka kalau Ibrahim saja begini, maka bagaimana lagi dengan kita? Ya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, siapakah yang merasa aman dari fitnah di dalam agamanya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam saja tidak merasa aman dari itu? Ya. Nah, terlebih lagi kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Ya, banyak kerancuan-kerancuan pemikiran, banyak syubhat-syubhat, kesesatan dan penyimpangan dalam agama merajalela. Maka kalau kita tidak membentengi keislaman kita dengan ilmu, maka bukan hal yang mustahil kalau musibah-musibah dalam agama itu akan menimpa kita. Dan ingat, tidak ada musibah yang lebih besar melebihi musibah yang menimpa agama. Ya, makanya Nabi berlindung, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Karena musibah terbesar adalah musibah yang terjadi dalam agama seseorang. Kalau musibah baru urusan dunia, itu masih kecil. Ya, tapi kalau sudah musibah yang menimpa agama seseorang, ini kaitannya dengan keselamatannya di akhirat nanti, berkaitan dengan surga dan neraka yang nanti dia akan tempati di akhirat nanti. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka daripada itu ikhwani fiddin, ya, karena besarnya musibah, ujian dan cobaan yang menimpa seseorang, ketahuilah bisa saja orang itu keluar dari agamanya, bahkan bisa menjual agamanya hanya demi dunia, terfitnah dengan dunia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang fitnah-fitnah, musibah-musibah seperti potongan malam yang gelap gulita. Dan perhatikan, karena fitnah ini yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seseorang di pagi harinya beriman, di sore harinya menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sorenya beriman tapi paginya sudah kafir. Lihat, gara-gara fitnah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya hanya karena sedikit ingin sedikit mendapatkan bahagian dari perkara dunia. Perhatikan jamaah sekalian, maka penting seorang muslim itu tahu apa saja hal-hal yang bisa membatalkan keislamannya agar dia bisa mewaspadainya. Ya, jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Itulah manfaat seseorang mengetahui kejelekan, makhafata ayudrikani. Jangan sampai kejelekan itu menimpa saya. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rifil khaira minas syarri yaqa'u fihi. Kita mengetahui yang buruk bukan untuk melakukan keburukan, tetapi untuk mewaspadainya. Karena orang yang tidak bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk, maka tidak mustahil dia akan jatuh dalam keburukan dalam keadaan menyangka itu kebaikan. Ya. Dan ketahuilah bahwa mengetahui pembatal keislaman ini akan semakin menguatkan keislaman kita. Ya. Kenapa? Karena sesuatu itu akan semakin jelas kalau kita tahu lawannya. Faddiddu yudhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanul asya. Kata seorang penyair, sesuatu itu akan nampak terang, jelas kalau kita tahu lawannya. Kita paham syirik supaya semakin kuat tauhid kita. Kita tahu itu bid'ah supaya semakin kokoh di atas sunnah.
paham perkara maksiat supaya semakin kuat di atas ketaatan. Seperti itu. Maka orang yang tahu pembatal-pembatal Islam, ya, supaya semakin kokoh dan kuat keislamannya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Innama tunqadu ural islami urwatan urwah idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah." Sesungguhnya, kata beliau, tidaklah ikatan Islam itu terlepas seutas demi seutas, sehelai demi sehelai, kecuali melainkan seseorang yang hidup di dalam Islam tapi dia tidak mengetahui lawan keislamannya, yaitu perkara-perkara jahiliyah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman kita ini, karena kejahilan tentang agama merebak dan orang-orang yang mengajarkan agama yang benar itu sedikit, ya, ditambah lagi banyaknya dai-dai penyesat yang menyeru kepada pintu neraka jahanam, maka tidak heran ada dari kaum muslimin yang melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah. Ada yang menyembah kuburan, ya, ada yang berdoa kepada orang soleh, penghuni kubur, ya, ada yang masih percaya sama dukun, tukang sihir, ada yang percaya dan yakin dengan jimat, ada yang percaya dengan ramalan-ramalan kiamat, percaya dengan benda pusaka pembawa keberuntungan, ya, ada yang percaya dengan batu ajaib, padahal muslim tapi masih punya keyakinan seperti itu. Ada yang meyakini agama di luar Islam itu bisa jadi benar juga katanya. Ada yang meyakini atau meragukan kebenaran hari kiamat, ada, ya, yang tidak meyakini kebenaran hari kiamat. Coba. Ada yang meyakini orang gila sebagai wali Allah, ada yang seperti itu. Orang bodoh yang tidak tahu agama, tidak bisa ngaji, ya, cuman mengakunya bisa bahasa-bahasa apa itu, ya, tapi dianggap sebagai apa? Kiai, dianggap sebagai wali. Coba, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah karena apa? Kejahilan, syubhat yang terus menyambar-nyambar. Makanya Imam Ad-Dahabi mengingatkan, ala innal quluba dha'ifatun wasyubha khattafatun. Ketahuilah bahwa hati itu lemah dan syubhat itu terus menyambar-nyambar. Kalau kita tidak mendidik diri kita di atas ilmu, maka kita bisa terombang-ambing di atas fitnah, di atas syubhat. Maka di sini ikhwani fillah, pentingnya seseorang itu belajar agama, menguatkan dan mengokohkan keislamannya. Ya, karena khawatir syubhat terlalu banyak. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, summiyati syubhatu syubhatan li'annahu yusbihul haqq. Syubhat itu dinamakan syubhat kenapa? Karena dia menyerupai kebenaran. Ya. Kalau kebatilan ikhwani fiddin, kalau kebatilan itu disampaikan ala kadarnya, maka tidak ada orang yang mau menerimanya. Yakin tidak ada orang yang mau menerimanya. Tapi kalau kebatilan dipoles dengan kata-kata indah, kata-kata yang memukau, yang menarik, ya, maka orang bisa tertipu dengannya. Dan bisa saja ada orang yang menerima kebatilan itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pembahasan kita, tema daurah kita tentang pembatal-pembatal keislaman. Dan sebelum kita memasuki pembahasan ini, ikhwani fillah, perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa itu Islam. Islam adalah berserah diri kepada Allah. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka Islam itu ada dua maknanya. Ada makna secara umum, ada makna secara khusus. Makna secara umum, ya, adalah definisi yang disebut oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitabnya Thalathatul Usul. Kata beliau, ya, al-Islamu huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya.
kemudian tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Setelah itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kemusyrikan. Inilah agama seluruh nabi dan rasul. Beragama dengan agama itu. Makanya seluruh nabi dan rasul agamanya Islam. Secara apa? Secara umum. Ya. Nah, adapun Islam secara khusus, itulah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang beliau ajarkan baik dalam urusan akidah, ibadah, akhlak, suluk, muamalah dan lain sebagainya. Maka itu Islam. Dan darinya 5 rukun Islam, ya, yaitu antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita wa tahujjal baita. Kata Nabi SAW, Islam itu kamu bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Berhaji ke Baitullah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan perlu diketahui, agama itu tingkatannya ada 3. Yang pertama, yang paling rendah adalah Islam. Dan yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Iya. Islam yang paling rendah karena dia amalan zahir. Lihat rukun Islam, itu semua amalan zahir yang dinampakkan. Syahadat di lisan, salat, amal perbuatan, bayar zakat, puasa, haji, nampak. Yang lebih tinggi daripada itu adalah iman. Orang yang iman sudah pasti Islam, tapi yang Islam belum tentu iman, karena derajatnya lebih tinggi lagi. Iya. Karena iman berkaitan dengan amalan hati. Makanya ada 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Dan yang tertingginya adalah darajatul ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ini lebih tinggi daripada iman dan Islam. Orang yang sudah berada derajat ihsan, maka sudah pasti iman dan sudah pasti Islam. Kenapa? Dia sudah wujudkan dalam bentuk ibadah, penghambaan yang terbaik. Di saat dia sholat beribadah kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak mampu seperti itu, maka yakinilah dia punya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan dan sedang mengawasi dia. Ini para jamaah ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka ikhwani fiddin, seseorang bisa batal keislamannya, bisa murtad dari agamanya, dan pembatal keislaman itu banyak. Tapi globalnya ada 5 yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Globalnya ada 5. Dari 5 ini bercabang-cabang sangat banyak. Yang pertama, ada pembatal keislaman yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, ada pembatal keislaman yang berkaitan dengan perkataan, ucapan. Yang ketiga, pembatal keislaman yang berkaitan dengan perbuatan. Yang keempat, pembatal keislaman dalam bentuk meninggalkan. Dan yang kelima, pembatal keislaman dalam bentuk meragui. Ragu dia. Coba ulangi. Yang pertama apa? Pembatal Islam dalam bentuk keyakinan. Yang kedua, pembatal Islam dalam bentuk ucapan. Yang ketiga, perbuatan. Yang keempat, meninggalkan. Yang kelima, meragukan. Nah, ini semua pembatal Islam itu lari kepada 5 ini. Ya, kita contohkan. Kalau berupa keyakinan misalnya, ya, seseorang misalnya meyakini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, bahwa ada sesembahan selain Allah yang juga layak untuk disembah. Keyakinan seperti ini keyakinan kufur, dan itu pembatal keislaman. Dalam bentuk ucapan misalnya, seseorang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, jelas kekufuran, mengeluarkan dari Islam.
Yang ketiga, perbuatan. Ketika ada yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sujud penghambaan, sujud ibadah, maka ini jelas kekufuran. Ya, meninggalkan. Ada dalam bentuk meninggalkan seperti apa? Ya seperti meninggalkan sholat secara total. Ya, walaupun ini menurut pendapat sebagian para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian ada dalam bentuk meragukan. Ya, misalnya nanti akan datang juga ketika seseorang ragu bahwa Islam adalah agama yang benar. Ya. Boleh jadi katanya ada juga yang benar di atas Islam. Nah, ragu seperti ini membatalkan keislaman. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini global pembatal-pembatal keislaman itu. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah kita sebutkan tadi pembatal Islam itu banyak. Ya, tetapi yang disebutkan oleh para ulama di antara yang paling terkenalnya yang sering dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah kitab Nawaqidul Islam karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana beliau menyebut ada 10 pembatal keislaman. Iya. Tapi ketahuilah bahwa 10 pembatal keislaman ini bukan pembatasan. Iya, bukan hanya 10 saja pembatal Islam itu, tapi banyak. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ada ratusan pembatal keislaman. Tetapi disebutkan oleh Syekh 10 pembatal keislaman. Kenapa? Pertama, karena itu yang disepakati oleh para ulama sebagai apa? Pembatal keislaman. Iya. Dan juga karena itu yang pokok. Iya. Selainnya bercabang dari 10 itu. Iya. Kemudian itu yang paling penting dan banyak manusia terjatuh ke dalamnya. Sering terjadi pada manusia pembatal-pembatal keislaman ini. Nah ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, seseorang kalau melakukan satu saja dari pembatal keislaman ini, maka dia sudah bisa kafir, murtad, keluar dari Islam. Apalagi kalau misalnya sampai pada dirinya ada lebih dari satu pembatal Islam. Iya. Kecuali kalau dia bertaubat tentu saja sebelum dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat bagi siapa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketahuilah bahwa 10 pembatal Islam ini semuanya adalah dosa-dosa besar, pembatal-pembatal keislaman, yang tidak ada dosa yang lebih besar di atasnya. Tidak ada dosa yang lebih besar di atasnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala ba'dal isya langsung kita akan lanjutkan kembali menyebutkan satu persatu dari pembatal-pembatal keislaman biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.